yang lemah, yang haknya tuh udah diambil sama tuan tanah. Setuju banget gue. Lu harus ngelawan si tuan tanah. Gue mepet banget tuh sama dia, apalagi sama bininya tuh. Gue lagi ngomongin biar dia kagak ada urusan sama mereka. Lu malah ngompor-ngomporin. Nggak apa-apa, Bang. Dia kan ngebela kaum yang lemah. Setuju gue. Yaudah, encang-encing, doain aja Ayah, biar Ayah selamat terus. Amin. Tiap hari Encang sama Encing ngedoain lo, Tong. Terima kasih ya, udah jadi pengganti orang tua Ayah. Ya, ini ulang tahun. Maksudnya teman saya ini takut memberikan langsung kepada raja dan bersentuhan, dan Kita berubah jadi patung emas. Dan GR. Raja juga nggak mau sentuhan sama kalian. Udah, sana. Siapin makanan. Ya, Permaisuri. Tuh, dengar. Bahkan Dayang aja nggak sudi nyentuh tangan kamu. Jangan kamu pikir kamu bisa menyentuh barang-barang menjadi emas. Orang-orang bakal ngedeketin kamu. Bukannya kamu suka dengan emas-emas yang aku berikan? Iya, emas saya demen banget. Tapi bukan berarti kamu sentuh saya jadi patung emas. Hing. No way. Ting. Ayu kali, ayu tang ting. Maaf. Misi, Lionel Messi, pemain bola dong. Anybody home? Halo. Jejen, Angkus. Putri di sini ya? Iya, Putri nggak mau pulang. Raja lagi stres, minta saya dan Engkus untuk menjemput Putri. Sebentar ya, saya panggil putrinya dulu. Putri mau nih, tinggal gubuk di begini. Ya, bagusan gudang kerajaan kali daripada gubuk ini. Mengapa kalian di sini? Pasti mau jemput aku ya? No way. Tuan Putri, ayahanda Tuan Putri sedang... Apa? Oh no, pasti ayahku meninggal. Aku nggak mau dengarnya. Belum meninggal, tapi sedang on the way. Maksudnya? Ayahanda Tuan Putri sedang sakit. Sakit apa? Penyakitnya aneh, minta Tuan Putri untuk pulang sekarang. Jangan-jangan nih bohongan ya, supaya aku pulang. Bener kok Tuan Putri, suara kewer-kewer. Terus Tuan Putri pulang, kalau enggak nanti saya dan teman saya akan dipecat untuk jadi pengawal. Oke. Kalau nggak mikirin kalian, aku nggak bakalan mau pulang. Yuk, cus. Bentar Putri. Saya ambilin baju-baju Putri dulu ya. Gak usah, kapan-kapan aku kesini. Ya udah, tutupin pintunya. Yuk. Ya Anda, katanya ya Anda sakit ya? Ayahanda, kenapa tanganku kaku gini? Jadi emas. Dia adalah adik ipar raja, Tante Auve. Pelan-pelan kek, biasa aja. Ini bukan berita biasa, Pak Ti. Kalau warga, pengawas sama Dayang tahu, mereka akan syok. Apakah gak ada pilihan lain? Secara nih gosipnya nih, Tante Ove kan suka ngilmu, punya ilmu hitam. Orang KTI juga bingung nih. Jangan-jangan raja mau sama Tante Ove gara-gara kena pelet. Jangan-jangan Ratu wafat gara-gara diguna-guna sama Tante Ove lagi. Lagi. Ratu kan wafatnya karena makan ceker ayam. Iya sih. Tapi kok aneh? Ceker ayamnya itu kan ada batu cincinnya kan? Nah, Ratu itu meninggal kesedek kenapa sih kan? Ya kan? Gara-gara makan itu cekernya ada batu cincinnya itu. Itu kan masih diselidiki. Ya diselidiki. Masih diselidiki. Apa itu batu cincinnya raja ya? Yang nyemplung pas ngambil sop ceker? Udah, nggak usah nuduh-nuduh. Masa aja dituduh-tuduh? Emangnya raja payung tuduh? Payung teduh. Udah, Ayah mau pamit dulu. Ayah masih banyak kerjaan. Ngurusin catering buat nikahan raja. Hai. I'm coming.
kenalin, ini Giselle, sepupu kalian. Susi ya, Meme. Waktu Giselle lahir, papanya meninggal karena diantuk tawon. Jadi tante tinggal sendiri dengan Giselle dan asisten pribadi tante from China. Siapa? Lihat Jin. Lihat Jin, bisa bahasa Indonesia tapi agak kaku. Giselle, Mister, coba say hi. Hai, Cayung. Beb, mana lagi nih masakannya? Katanya ada yang istimewa. Sabar, ini dia. Teriak-teriak aja apa sih? Tetangga punya bayi pada bangun nanti. Maaf ya, jengkol. Jangan banyak makannya, seminggu kagak hilang baunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun Tong, lu dari mana aja, duduk-duduk deh makan. Tadi habis nganterin Fatimah. Tadi gue bangun tidur siang. Terus gue denger-denger dari tetangga katanya lu berantem sama Jawara. Iya, Encang. Bukannya encang-encing larang lu buat nolongin orang. Tapi takut aja lu bernasib sama kayak babe lu. Iya, cacing. Cacing. Maksudnya encang-encing digabung gitu. Aye cuman kagak mau ada kezoliman di kampung ini. Aye tuh cuman pengen nolong orang-orang yang lemah. Yang haknya tuh udah diambil sama tuan tanah. Setuju banget gue. Lu harus ngelawan si tuan tanah. Gue mepet banget tuh sama dia, apalagi sama bininya tuh. Gue lagi ngomongin biar dia kagak ada urusan sama mereka. Lu malah ngompor-ngomporin. Nggak apa-apa Bang. Dia kan ngebela kaum yang lemah. Setuju gue. Yaudah, encang-encing doain aja Aye biar Aye selamat terus. Amin. Tiap hari Encang sama Encing ngedoain lo, Tong. Terima kasih ya udah jadi pengganti orang tua Aye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Keket datang. Petai muda. Bang Jampang. Udah duduk makan bareng. Iya. Ngapain lu tawarin? Ah, udah nggak apa-apa, Cing. Ragaya. Boleh nggak aku minta tolong sama Ragaya? Ah, boleh dong. Minta tolong apa? Boleh nggak keluar dulu? Sumpah. Oke, kalau gitu. Jengkol gua tuh jangan dibawa-bawa, woi. Udah, ayo, masuk. Woi. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mpok, siapa ada namanya lupa? Aye, Rogaya. Lupa ya sama Aye? Emang si Aye nggak penting. Maklum, Mpok, kenalannya cuma selewat, jadi lupa gitu dah namanya. Oh iya, Aye kesini mau nanya nih. Lu ada hubungan apaan sama Bang Jampang? Hah? Hubungan apa? Bebe aja kok. Nggak istimewa gitu? Istimewa kayak martabak ayam. Gak usah ketawa. Aye lagi serius nih, gak lihat nih muka Aye lagi tegang. Ayah sih nganggapnya abang doang. Tapi nggak tahu udah Bang Jampang ya. Tapi lu gak suka kan? Emang kenapa sih, Mpok? Gue mau kasih tahu ya, kalau gue sama Bang Jampang itu udah jadian. Oh, sejak kapan? Sejak bayi, gitu udah dijodohin. Yaudah, gue sih kesini cuma pengen ngomong itu doang ya. Permisa. Permisi. Komen aja sih, lihatnya juga. Bang, lu kenapa nunduk begitu kayak kuda catur? Nggak apa-apa kok, Beh. Lo sedih ya? Enggak kok, Beh. Yaudah deh, ayo sholat dulu ya, Beh. Jangan lupa wudhu. Oyak-oyak kandangnya sampai stres. Udah malam masih ngurusin burung lain, Ceng. Iya, bentar ya. Beb, mana sih nih? Buat minum, buat si Jampang nih. Jampang. Ponakan Encing yang paling Encing sayang. Tangan lu kenapa tuh? Kenapa sih, Bang? Ini nih. Bilang aja lo yang mobil. Sisain tuh buat si Jampang. Elah pelit banget. Jampang. Encing mau ngomong sama lo. Tadi si Fatimah kemari. Dia nangis-nangis gara-gara ngedengerin omongan si Rogaye, si Baso Borak. Emang omongan apa? Si Rogaya bilang ke Fatimah, katanya lu sama Rogaya udah jodohin dari bayi. Jadi dari bayi. Lah Aye aja kagak tahu dia lahir zaman kapan. Rogaya kan lahirnya sama Timun Mas.